warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah ada seorang perempuan yang baru menikah. Dia tinggal di rumah mertuanya, tetapi hampir setiap hari itu dia diomelin oleh mertuanya, dimarahi paginya, dia siapkan makanan dimarahi. Pokoknya setiap dia melakukan sesuatu ya selalu dimarahi terus sama mertuanya. Setelah pernikahan berjalan 1 tahun, tidak ada perubahan. Ya bahkan mertuanya semakin hari semakin menjadi-jadi gitu. Ya semakin ya tidak tahan dengan segala cacian, segala hinaan, segala ya perkataan dari sang mertua gitu. Ya dia mencari akal gitu, bagaimana caranya agar mertuanya ini bisa membungkam mulutnya, ya minimal tidak ya dia tidak membicarakan lagi kejelekannya gitu. Dia tidak membicarakan perempuan itu, karena kalau setiap hari ya pasti kita juga akan jengkel lah ya. Suatu hari, di hari kemudian dia kepikiran dengan teman ayahnya gitu. Teman ayahnya ini adalah penjual obat ya. Jadi rencana mau membunuh si mertua gitu. Wah ini membungkam dengan cara yang sadis sih. Ya tapi ya seperti itulah. Dia harus mencari cara supaya dia hidup tenang bersama dengan suaminya gitu. Ya pergilah di temannya orang tuanya atau bapaknya itu. Ya tibalah di toko atau apotik gitu. Ya apotik dari temannya bapaknya itu, dan dia berkeluh kesah gitu, berkeluh kesah menceritakan kesehariannya, kemudian sampai berjalan pernikahannya selama 1 tahun tidak ada perubahan dari perilaku mertuanya. Setelah itu ada yang diminta oleh perempuan itu kepada ya tukang obat inilah, kalau bisa ya kasih saya obat itu supaya saya bisa hidup tenang. Obat apa itu? Ditanya sama tukang obat ini. Ya obat yang bisa membunuh mertua saya, karena ini jengkel sekali. Sudah sangat-sangat jengkel karena ini sudah 1 tahun tidak ada perubahan, bahkan semakin menjadi-jadi. Si tukang obat ini dengan tersenyum ya dia langsung mengambil obat gitu. Obat, dan dia tanya, ini obat ini bisa membunuh mertuamu, tapi dengan satu syarat, supaya engkau tidak ditahu sama orang lain bahwa kau yang bunuh mertuamu, maka saya harus mengambil obat yang bisa membunuh mertuamu dengan pelan-pelan gitu. Jadi tidak ditahu. Awalnya minum, besoknya mungkin sakit gitu. Ya lama kelamaan sakitnya semakin parah. Ya kurang lebih seperti itu reaksi obatnya. Si perempuan ini berpikir bahwa ini ide bagus ini, supaya saya tidak diketahui bahwa saya lah yang membunuh mertua saya ya. Tapi dengan satu syarat, si tukang obat ini katakan, dengan satu syarat, kamu harus bisa melayani mertuamu ya dengan baik gitu. Pokoknya anggap saja mertuamu itu adalah orang tuamu sendiri, ibumu sendiri, sehingga orang lain ya semakin tidak menaruh curiga bahwa ya engkau berbuat baik sama mertuamu, setiap hari kau berbuat baik. Ya lama kelamaan dia akan sakit, kemudian ya ujungnya meninggal ya. Si perempuan itu ini ide brilian gitu. Setelah itu ya diambillah obat itu, kemudian pulang. Ya setiap hari dia menyiapkan makanannya, kemudian ditaruh obat itu dalam berupa cairan, ditaruh, kemudian setiap hari pagi, siang, malam, ya apa yang dihidangkan kepada mertuanya itu selalu ditaruh supaya berpenyakit ya. Ya kalau sudah ada penyakitnya pasti semakin hari semakin parah. Tapi apa yang terjadi? Malahan ya yang terjadi di luar dari apa yang diperkirakan. Yang terjadi adalah perilaku dari mertuanya itu berubah drastis. Apa yang berubah?
Ternyata perilaku yang setiap harinya itu seorang perempuan itu berubah, melayani mertuanya seperti orang tuanya, sangat menyayangi, kemudian memijatnya, pokoknya melayani dengan baik gitu. Sampai si mertuanya sadar ternyata apa yang dilakukan selama ini adalah hal yang salah gitu. Maka tibalah saat tertentu dia berubah bahwa apa yang dilakukan itu ya selama ini adalah salah gitu. Maka mertuanya berubah drastis 180 derajat berubah gitu. Si perempuan itu kaget juga karena ya mertuanya berubah drastis. Dia disayangi sama mertuanya, pokoknya diperlakukan seperti anaknya sendiri juga. Bahkan dibicarakan kepada tetangga, kepada saudara-saudaranya, kepada siapapun bahwa istrinya, anaknya ini adalah orang baik, perempuan yang baik gitu. Maka setiap hari dia semakin dikenal bahwa perempuan ini adalah perempuan baik karena berkat dari ya pembicaraan ya dari mertuanya itu. Maka si perempuan itu sadar gitu, saya ini sudah berapa bulan gitu memberi obat racun ini kepada mertua saya gitu. Ya, maka dia menyadari bahwa apa yang dilakukan ini kayaknya akan membunuh si mertuanya gitu. Maka dia menghubungi si tukang obat itu untuk mencari penawarnya gitu. Ternyata ya dia teringat dengan apa yang dikatakan oleh si tukang obat bahwa racunnya itu akan beraksi 1 minggu dan dia akan meninggal dalam jangka waktu 6 bulan. Ya, padahal ini dalam sudah hitungan ya tinggal 2 hari dia akan meninggal gitu. Ya, kalaupun itu ya bisa berhasil meninggal. Ternyata ya dia mencari si tukang obat itu dan meminta agar penawarnya itu bisa diberikan gitu. Karena kalau tidak penawarnya maka dia akan mati dalam jangka waktu dalam ya mungkin 6 bulanan gitu. Setelah dia menghadap kepada tukang obat itu, si tukang obat itu melihat ekspresi dari si perempuan ini yang berbeda pada saat dia pertama kali datang. Ya, pertama kali dia murung, tapi kedua kalinya dia dalam kondisi sangat khawatir sekali, sangat khawatir. Maka dia ceritakan bahwa dia mau ingin penawar dari racun itu. Ya, si tukang obat itu merasa tersenyum dan bergembira. Ternyata apa yang dikasihkan itu bukanlah racun, tapi itu adalah air minum biasa yang diberikan kepada si perempuan. Tapi yang berubah itu adalah sebenarnya ya karena perilaku dari perempuan itu gitu. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini bahwa racun itu sebenarnya racun yang paling berbahaya itu adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita dimasuki dengan racun yang negatif, maka itu akan berakibat buruk pada orang lain, pada diri kita sendiri. Maka jadikanlah pikiran kita pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran yang menggembirakan, pikiran yang menyenangkan, ya, pikiran yang membawa solusi, agar tidak menjadi racun bagi masyarakat, bagi orang lain. Itu saja yang bisa saya berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.